Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, damai di hati. Halo Ibu Inge, puji Tuhan. Halo semuanya, ada di sana yang sudah menyapa Chelsea, Ciara, Yulitan, dan yang di Facebook ini sebentar saya cek dulu. Halo semuanya yang sudah bersama-sama di Facebook. Ada Maria, Isadora, dan semua Di hari yang baru ini, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa menyapa untuk melayani dan mendoakan Bapak Ibu yang terkasih yang sudah bersama-sama nih, di mana sajakah, mana komentarnya, di kota mana, siapakah saudara-saudara keluarganya, misalnya keluarga Tampu Bolong, Horas gitu ya. Semangat di hari yang baru ini, segar banget, sehat banget, itu semua karena karunia Tuhan. Dan saya rindu sekali karunia Tuhan ini juga boleh menyapa, menghampiri, menjamah, mengubah setiap kita menjadi ciptaan yang baru. Di bulan Desember ini suasana Natal, Pastor pakai juga bajunya, baju-baju nuansa-nuansa Merry Christmas. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang tahun atau sepanjang bulan kemarin atau sepanjang hari yang lampau, siapa sih di antara kita yang tidak pernah gagal, tidak pernah bikin salah, tidak pernah berbuat sesuatu yang keliru? Rasanya namanya kita masih manusia, pastilah pernah namanya gagal, salah, jatuh, hilap, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu terkasih, jangan tinggal lebih lama dalam keadaan seperti itu. Karena begini, orang pilihan Tuhan bukanlah mereka yang sempurna, bukanlah orang yang juga tidak bisa jatuh dalam kesalahan dan pelanggaran. Tapi orang pilihan Tuhan, mereka tidak akan tinggal dalam kesalahan, mereka akan bangkit dan melihat ini dan hari esok bersama Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang lebih baik, kudus, berkenan, suci, agung, mulia, dan kita mau menyaksikan bahwa kita hidup hari ini oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor akan mulai pujian, semua terberkati, silakan dibantu tap layarnya. Pastor tap layar juga di TikTok meramaikan. Ayo
Dibantu tap-tap layarnya, diposting ulang, di-share, dibagikan. Yeay. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan Yesus. Amin. Dan pujian kami hadirkan ini sudah dengarkan akan membawa ketenangan, keteduhan hati, kemenangan. Dan bagi orang-orang sakit, percayalah, aliran kesembuhan mengalir menjamah engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari yang merasa terberkati, saudara silakan dibagikan, di-share perenang ini biar banyak keluarga kita khususnya boleh bersama-sama mengalami, mengenal, merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Yeay. Makasih, diberkati. Jangan sedih lagi ya. Tag rame-rame tulisan. Jangan sedih lagi ya. Ada kado. Amin. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini dan esok, marilah kita hidup untuk Tuhan Yesus. Hidup bagi kemuliaannya, hidup bagi kesaksian, berita Injil, hidup bagi melayani, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bagi sesama, dan semua itu adalah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kekal kita. Amin. Amin. Diberkati sehat semuanya. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yeay. Menangis pun semua tak berguna. Yang lalu biarlah berlalu. Hanya Yesus yang tahu hari esokmu dalam rancangannya. Harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya untuk Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yesus hapus air mata kita. Puji Tuhan. Yesus hapus gangguan roh jahat dari hidupmu. Kekelaman, depresi, Yesus hapus dengan kasih-Nya. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Saya merasa pujian ini banyak menyembuhkan orang yang depresi, gagal, putus asa di masa lalu. Dengar pujian ini, yang lalu biarlah berlalu, tapi hari esok dan masa depan kita, Yesus pimpin. Kita hidup untuk Yesus dalam terang yang ajaib. Amin. Amin. Silakan di tag layar, di share. Pujian ini jadi berkat banget. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan, hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun Yesus tinggalkan. Setiap keluhan Yesus dengarkan.
Dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Yesus biarkan kita larut dalam penyesalan. Jangan depresi, menangis pun semua telah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Hanya Yesus yang tahu semua keadaan isi hatimu. Harap percaya hanya pada Yesus. Tetapkan hati hanya untuk Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Puji Tuhan, puji syukur. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Amin. Halo, setiap kota-kota saya menyapa ya. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap form doa. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan, bikin hidup ngana semua berharga. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan semuanya. Harap percaya pada Yesus. Tetapkan hati hanya pada Yesus. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yeay! Ingatlah bahwa yang lalu biarlah berlalu, yang sudah pergi biarlah pergi. Tapi mengenai hari ini dan esok, kita berkata, saya mau jadi terang, saya mau jadi berkat, saya mau hidup jadi saksi Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir lagi ya, karena hari esokmu masih ada, bahkan penuh dengan harapan. Amin. Amin. Yeay. Dengarkan kata pujian ini. Menangis pun semua telah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Hanya Yesus yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi. Yang sudah pergi biarlah pergi. Hanya Tuhan yang tahu. Dia rancangkan hari esok penuh harapan. Harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yesus hapus air mata yang sedang sedih. Yeay. Puji Tuhan. Oleh sebab itu,
apapun yang kita alami hari ini, lewat pujian tadi kita diingatkan, bangkit, jangan sedih lagi, yang lalu biarlah berlalu, ibaratnya yang dulu hitam, jelek, busuk, kotor, dosa, hari ini baru, Yesus jadikan baru, ada pengampunan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Marilah kita hidup, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus untuk apapun lagi, sesuatu yang fana di dalam dunia ini. Selamat menyambut perayaan Natal di gereja masing-masing. Senang sekali kalau Pastor Andy bisa menyapa setiap gereja, baik live streaming maupun onsite, sehingga bisa lebih banyak kenal banyak anak-anak Tuhan Yesus yang melayani. Senang saya, dan kita sama-sama hidup yuk, komitmen ikut Yesus, setia sampai akhir, pulang ke surga. Amin, amin. Yeay. Pujian ini ingatkan kita semuanya, jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Puji syukur. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yeay, senang aku, toeng. Makasih Hesti, bless you. Siapa yang senang? Saya. Siapa yang gembira? Saya. Siapa yang mengalami kasih Tuhan saat ini? Saya. Saya dikasih Tuhan Yesus, Anda juga demikian, puji Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia.
Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hore! Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Pujian ini menghantar setiap kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Pujian penguatan yang sudah menguatkan jutaan orang. Waktu Pastor bawakan baik onsite, online, orang-orang sakit terberkati, kuat, sehat, dan panjang umur. Dengarkan pujian ini. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya. Ingat, Tuhan Yesus itu setia banget. Ketika rame-rame, setia banget. Sang setia banget itu adalah Tuhan Yesus. Setia banget. Dor. Yeay. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Yes. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus kecewakan. Ingatlah akan hal ini. Tuhan Yesus tak pernah gagal membentuk kita semua jadi baik. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya. Tuhan Yesus setia. Angkat dua tangan berkata, Tuhan, terima kasih kesetiaan-Mu saat ini. Kami terima, kami alami, kami akan saksikan. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus,
penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia banget. Yeay. Selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Thank you, Andres. Bless you. Hore, 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 hore. Shalom, shalom, shalom. Damai, damai sejahtera dalam setiap hati kita. In Jesus name, saatnya untuk dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Pasti deh memberkati. Dor Hendra, thank you. Halo semuanya, bagus kalian. Saatnya kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Pastor mau tanya nih, senangkah kalau Dor ada yang kasih kado? Ayo saya tanya nih, senangkah kalau saudara-saudara ada yang kasih kado atau Bapak Ibu terima kado? Ayo, yang senang mana tangannya? Saya senang banget, senang banget. Bukan masalah apa ya bentuknya, harganya, tapi namanya kita dikasih kado, apalagi yang mengasihi kita, itu senang banget kan? Senang kan? Yeay. Iya, senang, yang merasa senang ketik senang banget pakai bingit. Saya senang sekali, puji Tuhan. Jadi kita setuju hal ini bahwa setiap orang tentu senang ya kalau dikasih kado. Puji syukur, puji Tuhan, puji syukur, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu, kalau belum tahu, ketahuilah. Kalau udah tahu, mari sama-sama wartakan, kasih tahu kepada semua orang di seluruh dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Sang Raja yang kudus, yang rela datang ke dalam dunia, membawa kado, dan saudara harus copy hal ini, catat baik-baik. Kadonya itu spesial banget. Saking spesialnya, kita harus paham ini, jangan hanya sekedar lalu. Saking spesialnya, saudara, bagi sorga, kado yang dipersembahkan untuk saudara dan saya adalah dirinya sendiri. Terharu nggak sih? Mau nangis nggak sih ketika sadar, paham, meresapi hal ini? Begitu Tuhan mengasihi manusia, Dia datang dari surga membawa kado spesial. Saking spesialnya kita tahu bahwa ternyata kado itu adalah nyawanya sendiri, hidupnya sendiri, pribadinya sendiri. Dia menjadi gembala yang terbaik, dia menjadi sahabat yang terbaik, dia menjadi pelayan yang terbaik. Dan tidak ada kasih di dunia yang seperti ini. Setelah kita akan melihat ayat-ayat firman yang menguatkan kita,
Saya rindu mengajak saudara, tentu Roh Kudus akan mampukan kita bagi setiap hati yang mau. Marilah kita juga setelah terima kado yang terbaik dari surga untuk kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia. Dengan segala macam di momentum Desember ini, hiruk pikuk, baik di mall, di tempat-tempat ramai, di gedung-gedung, apalagi di gereja, dengan segala pernak-pernik Natal. Puji syukur Indonesia aman, ya, toleransi ditegakkan. Puji syukur, saya melihat seperti kota Solo sudah mulai pernak-pernik Natal di jalan-jalan. Wah, salut banget ya, menjunjung tinggi toleransi. Ya, nanti bulan-bulan berikutnya agama lain punya acara, mereka juga dekor. Wah, ini kan saling kita menghargai, saling bisa menikmati budaya-budaya yang lain dalam NKRI. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan rindu, Tuhan kasih Roh Kudus kepada kita. Tuhan mau panggil kita untuk apa? Kita juga mau berikan kado. Kado yang terbaik adalah hidupmu sendiri. Yeay. Karena saudara tahu kan bahwa hidup kita ini dulu kan hancur, rusak. Tapi udah diambil Yesus, dikasih hidup yang baru. Nah, sekarang kita hidup, marilah kita hidup juga mau memberi kado kepada siapa? Kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kiranya renungan ini hari ini menggugah setiap hati supaya kita benar-benar hidup ini, meskipun kata-kata ini tidak tertulis dalam Bible, tetapi marilah kita hidup benar-benar mau jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Manfaat bagi sesama. Seperti apakah kasih Tuhan bagi setiap kita? Ayat-ayat yang kita baca akan menyentuh setiap hati, dan jutaan orang akan memberikan hatinya hari ini untuk Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, oleh karena kasih, marilah kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Saya hari ini akan membacakan 3 ayat saja, lalu marilah kita merenungkan firman seraya berdoa. Matius 20 ayat yang ke-28. Puji Tuhan, firman Tuhan Yesus bagi saudara ada tertulis dan selamat mendengarkan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayanimu. Dan untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan kado toh. Kadonya ini gak main-main loh. Bukan dibeli dengan uang atau dengan kumpul-kumpul gift beli. Bukan. Bukan ditebus dengan emas dan perak. Emas dan perak semahal-mahalnya. Logam mulia, apakah itu jenisnya? Ada nilainya, berapa per gram. Berlian berapa per karat harganya, ada nilainya. Tetapi saudara-saudara dan saya yang diberi kado oleh Tuhan Yesus, engkau berharga dan tiada ternilai. Kenapa? Karena kita ini dibayar, dibeli, ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah. Bukan dengan darah hewan, tetapi darah Yesus.
ketika rame-rame, saya sangat berharga. Saya sangat berharga. Bahkan Tuhan datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Nebus siapa? Nebus jiwa saudara-saudara, jiwa orang-orang berdosa. Ya, istilah ini nebus jiwa karena jiwamu diselamatkan. Ya, dosa dibayar, jiwamu diselamatkan. Kadang-kadang kita menebus dosa. Kalau kita menebus dosa, dosa yang dibawa pulang. Saya agak lebih memahami hal ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, karena dulu waktu saya merintis, saya sering hubungan dengan namanya pegadaian. Jadi dulu mas-mas kado waktu saya nikahan itu ada yang kasih cincin, bahkan termasuk cincin kawin saya gadai namanya untuk merintis pelayanan. Ya, gadai sampai saya tidak bisa membayarnya. Jadi hari ini saya hamba Tuhan, ya, yang tidak punya cincin kawin, karena waktu gadai tidak bisa menebus. Ya, itulah sedikit suka duka cerita memulai pelayanan. Tidak gampang, puji Tuhan. Jadi saya paham betul kalau kita gadai ada uang, sebelum 4 bulan lewat itu kita kalau belum sanggup membayar utuh, kita bisa membayar bunganya. 4 bulan batasnya. Bulan kelima kita harus negosiasi ulang, apakah diambil ataukah ditafsir ulang. Kalau tidak ada kabar berarti dilelang, begitu kira-kira. Jadi saya tahu persis namanya tebus menebus itu. Kalau saya punya uang di bulan keempat, maka saya akan menebus itu emas atau cincin. Jadi apa yang saya tebus itu yang akan saya bawa pulang gitu. Istilah kita sering berkata Tuhan Yesus menebus dosa. Kalau menebus dosa berarti dosa yang dibawa pulang. Ini saya tidak buat satu doktrin baru, tidak ya. Hanya satu rema yang saya mau saudara memahami lebih lagi luas, bahwa Yesus itu menebus engkau. Yesus menebus jiwamu. Ya, Yesus membayar dosa. Yang ditebus saudara. Yang dibawa pulang ke surga itu saudara. Karena apa yang ditebus itu yang dibawa pulang. Ya, dosamu dibayar. Hutang saya, kalau saya sanggup, saya bayar. Waktu saya nggak sanggup, maka emas saya dilelang dan tidak ada sekarang, termasuk cincin saya. Sekarang saya sekalipun bisa membeli cincin, tapi kami sepakat tidak usahlah. Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki hari ini yaitu karunia Tuhan, kepercayaan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, kuberikan kepada kalian yang dilayani dengan cuma-cuma. Karena saya sudah menerima hidup yang baru, menerima kuasa Tuhan, kesembuhan cuma-cuma. Saya juga rindu melayani saudara-saudara dengan cuma-cuma. Maaf saja keterbatasan saya yang gak bisa membagi diri, tetapi saya tetap bisa hadir setiap pagi live streaming, ataupun saudara-saudara yang mau ikut kebaktian sama-sama dan ditumpangkan tangan langsung. Padahal sebetulnya menurut saya pribadi sama saja. Tumpang tangan langsung atau live streaming sama-sama kuasa doa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan Andi Simon.
Tapi semisal saudara-saudara rindu untuk ibadah langsung onsite hari Minggu pagi jam 8 dan ditumpang tangan oleh hamba Tuhan ini, ya puji Tuhan, silahkan. Tapi kalau saudara di luar kota, kasihan jauh terbatas, tidak perlu paksa untuk datang. Yesus menebus kita, jiwa kita, untuk kita menjadi ciptaan yang baru dan kita diselamatkan. Ya, jadi Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini adalah kado. Tuhan berikan kepada kita kado yang terbaik. Saking terbaiknya adalah nyawanya sendiri. Itu kata firman Tuhan, Matius 20 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus juga membawa kita sebagai miliknya. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Mari kita melihat ayat yang saya baca yang kedua. Ya, kita selesai di ayat yang ketiga. Bagian ketiga, karena hari ini Pastor buka 3 ayat saja. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, persembahan toh. Kado. Diberikan cuma-cuma. Gembala yang baik itu tidak mementingkan diri sendiri. Kalau istilah sekarang ini populer, gembala jemaat. Gembala jemaat yang baik tidak memperkaya diri sendiri. Tidak egois. Jangan lupa, namanya tugas gembala, namanya tanggung jawab gembala, namanya kalau disebut gembala, itu berarti ada yang digembalakan. Berarti gembala hidup bagi yang digembalakan, bukan hanya bagi keluarganya, bukan hanya bagi dirinya, tapi hidup sebagai penggembala seberapa yang digembalakan. Jadi jangan merasa senang, jangan merasa sudah superior ketika engkau dipercaya gembala jemaat dengan jemaat yang banyak sampai ribuan. Karena artinya engkau punya tanggung jawab penggembala ribuan jiwa, ribuan keluarga. Berarti saudara harus tiap hari sibuk urus keluarga-keluarga yang digembalakan. Jangan lagi gembala berbisnis. Jangan lagi gembala-gembala sampai misalnya hidup itu hanya mementingkan diri sendiri. Gembala semakin besar, semakin banyak keluarga jemaat yang harus dia gembalakan, layani. Makin sibuk, maka kita harus pahami kalau gembala sudah banyak jemaatnya, itu makin sibuk, ya. Gembala yang jemaatnya masih keluarga 1-2 atau 10-20 keluarga, ya tetap sibuk. Dia akan merintis, dia akan membajak sawah, sebuah ladang untuk apa? Untuk penggembala yang akan Tuhan percayakan. Tetapi dari semuanya itu, saudara-saudara, ketahuilah Yesus adalah gembala yang terbaik. Saudara disebut gembala apa? Gembala jemaat, gembala sidang. Thank you. Ya. Tapi Yesus adalah gembala agung. Yesus adalah gembala yang terbaik. Yesus adalah gembala sejati. Dan gembala sejati ini berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya kepada
dombanya. Saudara mau jadi gembala yang baik atau gembala upahan? Gembala upahan itu akan kabur lari ketika ada serigala menyerang domba-dombanya. Tapi gembala yang sesungguhnya, dia akan berkorban, dia akan pasang badannya supaya saudara-saudara domba-domba itu tidak diterkam oleh pihak-pihak musuh. Kado terbaik Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Keluarga yang benar saja tidak akan pernah meninggalkan keluarganya. Yesus berkata, akulah gembala yang terbaik. Saya teringat almarhum Bapak Gus Dur pernah berkata, waktu semasa masih hidup beliau berkata, Yesus bukan gembala yang baik. Lalu waktu itu di tengah keramaian, orang semua pada terdiam. Seorang tokoh besar di republik ini berkata, Yesus bukanlah gembala yang baik. Lalu dalam keheningan, dia langsung melanjutkan, melainkan Yesus Kristus adalah gembala yang terbaik. Beliau saja di luar iman Yesus, di luar daripada iman orang Kristen, bisa melihat sosok Yesus adalah gembala yang terbaik. Saudara dan saya disebut anak Tuhan Yesus, orang percaya, orang Kristen. Mari sama-sama kita wartakan di segenap di mana kita ada. Yesus adalah gembala yang baik, supaya orang di sekitar kita yang sedang sedih, yang sedang khawatir, yang sedang susah, yang sedang sakit kikodong. Saya orang Makassar, jadi saya pakai istilah-istilah dialek ini supaya menekankan bahwa firman ini bisa merasakan apa yang sedang engkau alami saat ini. Engkau tidak ditinggalkan. Yesus tolong kita semuanya. Dia sudah berikan kado yang terbaik. Masakan dia mau tinggalkan begitu saja? Tidak. Yesus datang untuk memberikan nyawanya untuk saudara. Maka Yesus akan berperang ganti kamu untuk supaya saudara tiap hari berkemenangan. Sepakat bersama Tuhan Yesus, sepakat bersama-Nya, setiap hari saudara hidup dalam kemenangan, dan engkau tidak dirancang untuk jatuh, tidak dirancang untuk sakit, tidak dirancang untuk binasa. Engkau dirancangkan hari esokmu penuh dengan harapan. Banyak orang yang di sekitar kita mungkin mengejek kita, merendahkan, underestimate kita. Seperti banyak kisah-kisah bagaimana Yusuf, Yunus yang awalnya masuk di perut ikan, tapi ketika datang Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat derajatnya, dan Tuhan muliakan dia. Puji Tuhan, saya percaya banget yang mengangkat derajat seseorang bukanlah manusia, melainkan Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan. Saya ikut nimbrung sedikit ya. Hari ini kan lagi rame bagaimana ST viral, penjual ST viral dengan berbagai macam polemik, pandangan dan sebagainya. Saya punya pandangan yang lain. Apakah itu? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk Bapak itu. Bukan karena manusia, bukan juga karena ejekan. Buktinya tiap hari banyak orang yang diejek-ejek, tapi nggak viral, nggak diangkat. Belum diangkat derajatnya. Bukan juga karena seorang yang dalam hal ini Gus Miftah
yang mulutnya diakui hilaf gitu, tapi saya melihat waktu Tuhan untuk Bapak siapa Sung Haji itu diangkat derajatnya gitu. Ya, waktu Tuhan. Ini saya melihat dari sisi mungkin yang berbeda, ada yang pro dan kontra, ada yang berkata bahwa ya karena dibilang apa itu goblok itu ya, maaf saya ucap kata ini, maka dia diangkat. Jadi yang pahlawannya si Gus Miftah gitu. Terlepas daripada pandangan pro dan kontra, itulah pahlawan sesungguhnya dan sebagai netizen, tapi saya melihat hal yang lain, waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Karena menurut saya banyak orang yang tiap hari juga dibully, dijelekin, ada juga orang yang silap lidah, hilaf kata, juga belum tuh waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Namun di sini saya mau sedikit juga memberi masukan, ya, bukan kritisi, bukan masukan saja, ya, supaya apa ya, saya ngomong mesti hati-hati nih. Jangan hanya karena viral, rame-rame mau ikut pansos. Bagus membantu, ya, lagi viral penjual ST. Bagus banget. Saya juga kalau misalnya ada misalnya lebih-lebih mau juga mau. Tapi di sini saya selip sebuah pesan. Sebuah pesan. Pastor Andi Simon selip sebuah pesan. Pesannya adalah begini. Masih ada penjual ST di sekitar kita yang tidak viral. Untuk saat ini mereka juga perlu uluran tangan dari orang yang lebih. Lakukanlah sedapatnya sekalipun tidak ada pemberitaan, tidak ada kamera men-shootnya. Masih ada di sekitar kita. Bapak, ibu, orang tua, ayah, mama yang demi menafkahi anaknya, tulang punggung keluarga, jual estate di sekitar kita yang tidak viral, namun mereka juga membutuhkan bantuan kasih dari Anda dan saya yang digerakkan atau yang lebih mampu. Puji Tuhan, kiranya tambahan sebuah pesan ini saudara bisa mendapat rema, dan kalau jadi berkat silakan di-share, dibagikan supaya di sekitar kita, saya yakin dan percaya masih ada penjual ST atau penjual apakah, asongan ataukah yang sejenisnya yang sebetulnya juga perlu dibantu tapi tidak viral. Kiranya pesan-pesan ini bisa membawa setiap hati, menyentuh setiap jiwa, supaya kita hidup untuk Tuhan Yesus. Lakukan segala sesuatu, termasuk menolong sesama, bukan hanya karena supaya dilihat orang. Itu bahasa Makassar, Erni. Teako Erni. Apa itu Erni? Singkatan Ero Nikana. Ya, jangan
Tidak semua, tidak harus ya. Tapi karena ini lagi viral hari ini, saya ikut speak up. Mudah-mudahan membuat suatu pencerahan dan menambah sebuah kebaikan, bukan hanya untuk Bapak penjual ST yang viral karena dikatakan goblok oleh Gus Miftah, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang susah yang juga kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin mereka sedang berdoa juga, dan mungkinkah hari ini waktu Tuhan untuk mereka juga boleh mendapatkan kasih Tuhan, diangkat derajatnya, dipulihkan hidupnya. Lewat siapa? Lewat kasih Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini, atau secara khusus setiap orang-orang percaya yang hidup dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Satu ayat lagi ya. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan kadonya kepada kita karena kasih. Yesus adalah gembala yang terbaik. Yesus adalah sahabatmu. Yesus sahabatku. Sahabat yang rela berkorban, bahkan memberikan nyawanya sebagai kado ganti hidup kita, supaya kita yang harusnya binasa peroleh hidup yang kekal oleh karena kasih Tuhan Yesus. Selamat menyambut hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Khusus saudara yang dengar ini yang sedang dirawat di rumah sakit, sedang terbaring lemah di kursi roda, lewat sapaan ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum di hari Natal saya berdoa, saudara sehat pulih, sehingga Tuhan kasih umur yang panjang. Di hari Natal nanti bersama keluarga, engkau bisa menikmati kasih Tuhan lewat ibadah di hari Natal tahun 2024. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas apa yang Engkau sampaikan firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita akan mau berdoa untuk air. Pastor, kami pemulihan jadi belum kuat angkat air, tapi ada juga yang kuat banget. Sekarang sekali angkat bukan satu botol tapi satu dus. Ternyata hatinya dijamah Tuhan, suka berbagi. Apapun itu, tumpan tangan, angkat botol, atau satu jerigen kalau kuat, satu kardus untuk dibagi. Puji Tuhan, saya berdoa setiap air yang Bapak Ibu angkat saat ini, air minum ini diberkati, jadi berkat kesembuhan,
bagi siapapun orang sakit yang meminumnya, di dalam nama Tuhan Yesus, air ini menjadi air berkat kesehatan bagi mereka. Orang-orang yang diikat oleh roh jahat, orang-orang yang hidup termakan sumpah serapah, orang-orang yang sakit menderita oleh karena kiriman santet roh-roh jahat, saat mereka menyentuh dan minum air healing water ini, roh-roh jahat out, pergi, meninggalkan dia, karena dalam air berkat ini ada kuasa Tuhan Yesus. Gelap dan terang gak bisa bersatu. Ketika cahaya ini masuk, maka kegelapan, depresi, roh jahat, santet, teluh, guna-guna out in Jesus name. Seperti api membakar, maka setiap kenajisan, dosa, perkara-perkara kegelapan, roh-roh jahat, engkau dihanguskan. Dan orang yang terikat oleh roh jahat itu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan minum atau silakan bagikan, dan saya akan mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana manifestasi roh jahat pergi dan manifestasi mujizat Tuhan terjadi lewat pelayanan healing water ini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa kesan dan pesan saudara-saudara setelah dilayani seperti ini? Wah, Luciana 76, thank you. Dengar firman dan juga wah, Rina, thank you. Banyak banget yang memberkati Pastor Andi, gift di TikTok. Terima kasih semuanya, orang-orang yang baik, yang senang. Wah, senang juga memberkati. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan Yesus. Amin. Saya lagi baca-baca komentar ya, kesan dan pesan sebelum Pastor akan doa berkat habis ini ya. Izin Pastor minta waktu 1-2 menit untuk baca pesan-pesan. Mau rindu melihat kesan dan pesannya Bapak Ibu sekalian dilayani. Puji Tuhan, senang sekali. Wah, iya, syukur. Makasih, sama-sama. Sangat terberkati ya, Pastor terberkati banget. Senang bisa melayani Bapak Ibu sekalian ya, karena melayani itu adalah sebuah kesempatan. Maaf aja kalau saya pelayanan lucunya joget-joget, saya belum bisa maksimal karena waktu saya rasa sangat terbatas ya. Saya harus bisa jeli untuk membaginya supaya semuanya bisa terlayani begitu. Thank you so much Dina, bless you ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali
Senang, ya, puji Tuhan. Mari angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian terkasih, dan saya mohon Bapak, mohon berkat daripadamu, biar setiap kami full sukacita kami masuk di hari yang baru, terima berkat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kasih saya minta saudara angkatlah dua tangan. Angkat dua tangan, tubuh yang diberkati, pribadi yang senang, ayo angkat dua tangan, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, pengampunan dosa, kesembuhan dari Bapakku buat engkau sekalian, anak-anaknya yang terkasih. Sepanjang hari ini saudara-saudara ada dalam proteksinya Bapa. Sempurna tubuh jiwa rohmu dilindungi kita semua dalam kuasa Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke deh, kalau gitu semuanya, dadah. Ingatlah selalu, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang kamu, sayang kita, sayang Anda dan saya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu
akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.